Dua anak buah Surats yang ditahan oleh Changezi malah tertawa dan mengatakan kalau Surats pasti akan datang menyelamatkan mereka. Changezi hanya tertawa menganggap kalau pembicaraan mereka adalah bohong. Tapi tak lama kemudian Surats benar-benar datang berniat menyelamatkan mereka. Changezi yang telah mempersiapkan sambutan kepada Surats langsung meminta mereka untuk menghajar Surats. Namun, mereka yang bukan merupakan tandingan Surats dengan cepat bisa segera diatasi oleh Surats. Melihat semua anak buahnya kewalahan, Changezi langsung turun tangan menghadapi Surats. Tapi lagi-lagi, Surats dengan cepat bisa melumpuhkan Changezi dan membawa dua anak buahnya keluar dari gudang Changezi. Surats pun mengajak teman-temannya untuk menikmati malam di sebuah klub malam. Di sana ia melihat gadis yang sangat cantik, namun tengah bertengkar dengan mantan kekasihnya. Melihat gadis tersebut diperlakukan dengan tidak baik, Surats segera menolongnya dan mengeluarkan pria tersebut dari klub malam. Gadis cantik yang telah ditolong itu mengucapkan terima kasih sebelum Surats meninggalkan klub malam. Gadis yang diketahui bernama Radha tersebut merasa kagum atas apa yang telah dilakukan oleh Surats yang telah menolongnya. Sementara di tempat lain, Srikan Mathur yang merupakan ayah dari Radha dan merupakan IG dari Pengadilan Tinggi di Mumbai ingin menggelar kasus Menteri DPU Suryakan Pasharanade yang dituduh sebagai pembunuh wartawan senior Samati Patil. Namun persidangan ditunda hingga 18 Februari. Pasha menatap tajam ke arah Srikan dan membisikkan kalau Pasha salah dalam memilih kasus dan ia yakin tidak akan berhasil memenjarakan dirinya. Di dalam bilik penjaranya, Pasha berniat ingin menghancurkan Srikan sehingga tidak berhasil membuka kasusnya. Pasha meminta pengacaranya untuk memanggil putra angkatnya Surats karena hanya dia yang bisa mengatasi hal ini. Surats pun mendatangi Srikan dan mendengarkan semua yang ingin disampaikan ayahnya. बहुत तंग करती थी वो मुझे चलना है यहाँ से बहुत जल्द. Surats pun menyusun rencana untuk menjalankan rencana Pasha yang ingin menghancurkan Srikan melalui Radha putrinya. Surats dan sahabatnya menyamar menjadi polisi yang akan menjaga Radha dan mengikuti mobil yang dikendarai oleh Radha. Melihat ia diikuti oleh beberapa polisi, Radha menghentikan mobilnya dan mengira kalau mereka adalah polisi-polisi yang dikirim ayahnya untuk menjaga dirinya. Tanpa curiga, ia mengikuti Surats dan teman-temannya ke tempat mereka. Srikan mulai menyadari putrinya menghilang, merasa sangat sedih dan kehilangannya serta beberapa penjaga yang bisa menjaga putrinya mengatakan kalau Radha ikut dalam sebuah mobil orang-orang yang berseragam polisi. Srikan mendatangi bilik Pasha dan langsung memukulinya untuk mengungkap penculikan putrinya. Namun Pasha yang menjadi dalang dari kejadian ini mulai memainkan perannya dan berpura-pura simpati kepada Srikan. Ia malah mengajak bekerja sama Srikan agar bisa menolongnya dari luar bilik tahanannya. Melihat kesombongan yang ditunjukkan oleh Pasha, Srikan mendekatinya dan menyiramkan air ke wajah Pasha dan menantangnya kalau ia tidak akan menyerah pada Pasha tentang kasus ini dan ia yakin kalau putrinya akan dalam keadaan baik-baik saja. Srikan meninggalkan bilik Pasha. Hingga saat Srikan meninggalkannya, Pasha berjanji akan menghancurkan Srikan dan putrinya melalui Surats. Sementara itu, Radha yang dibawa ke sebuah rumah kecil di tengah hutan merasa mereka telah menculiknya. Ia menjerit-jerit menghadapi semua teman-teman Surats dan ingin mengabari orang tuanya. Mereka yang tidak bisa menghadapi Radha langsung keluar dari kamar Radha. Surats pun mencoba mendekati Radha sesuai dengan perintah Pasha untuk meminta Radha menjadi nyaman. Ia terpaksa berbohong kalau di wilayah mereka yang ada di pelosok hutan tidak memiliki sinyal yang baik. Surats pun berhasil mempengaruhi Radha dan berhasil membuat Radha merasa nyaman ada di rumah tempatnya diculik. Selama beberapa hari tinggal bersama di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota Mumbai membuat Surats dan Radha menjadi dekat dan mereka mulai mengagumi satu sama lain. Namun keduanya pun belum berani mengatakan tentang perasaan mereka. इसलिए thanks. Sementara, Srikan yang kehilangan putrinya masih merasa terpukul, terlebih mendengar permintaan istrinya yang meminta untuk mengikuti keinginan Pasha agar Radha bisa keluar dari penculikan ini.
Namun Srikan masih merasa berat untuk mengikutinya. Kali ini Rada yang mabuk terus meracau kalau ia mencintai Suraj. का दिन कौन सा दिन है उसकी होठों को Mendengar hal itu, Suraj tidak terlalu menghiraukannya dan menggendongnya kembali ke kamar Rada. Ia memberanikan diri untuk mencium Rada karena ia benar-benar telah jatuh cinta kepada Rada. Salah satu teman Suraj menjerit ketika melihat beberapa polisi datang dan langsung menyerang mereka hingga mengenainya. Melihat itu, Suraj menangis sedih namun ia harus kembali bangkit dan membawa Rada untuk diselamatkan. Pasukan yang dikirim Srikan terus bergerak untuk melumpuhkan Suraj dan juga anak buahnya. Mereka terkejut ketika melihat Suraj membawa Rada menggunakan sepeda motor. Srikan yang terus mengontrol semua anak buahnya meminta mereka bisa mengendalikan emosi hingga tidak menembaki Rada. Ia mau semua penculik Rada dibawa dalam keadaan hidup. Suraj mengendarai sepeda motornya dengan kencang hingga ia tertembak satu peluru dan mengakibatkan dirinya jatuh saat melompati sebuah jembatan. Keduanya jatuh ke sungai dan pihak kepolisian mengira Rada dan Suraj telah meninggal. Mengetahui hal itu, Pasha merasa marah dan merusak televisinya dan berjanji akan lepas di pengadilan nanti. Rada yang telah siuman mencari keberadaan Suraj. Mereka telah selamat dan diselamatkan oleh para biksuni dan membawa mereka tinggal bersama di vihara. Namun sayang, Suraj belum juga sadar dari pingsannya setelah mendapatkan pengobatan dari para biksu. Rada yang benar-benar mencintai Suraj berdoa di hadapan Buddha untuk bisa membuat Suraj kembali sehat dan ia berjanji akan menjadi vegetarian dan tidak akan berbicara kotor lagi. Setelah berdoa, Rada kembali ke kamarnya dan mengucapkan ia mencintai Suraj dan ingin terus bersamanya. Tanpa ia sadari, Suraj telah mendengarnya dan langsung memeluknya karena ia juga mencintai Rada. Beberapa hari mereka tetap tinggal di vihara agar memulihkan luka yang mereka alami. Setelah pulih, Suraj dan Rada kembali melanjutkan perjalanan dan berniat akan kembali ke Mumbai. Mereka tiba di sebuah terminal. Di tempat itu, Rada menyempatkan diri untuk menelpon keluarganya hingga Ruci, kakak perempuannya yang menerima telepon tersebut. Rada mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Namun Ruci mengatakan kalau Rada itu diculik oleh anak buah Pasha karena ayah mereka tidak lagi memberi pengawalan kepada Rada. Ibu Rada yang menerima telepon tersebut juga memberikan penjelasan yang sama kepada Rada. Mendengar hal itu, Rada sangat bersedih karena sebenarnya ia ingin mengenalkan Suraj ke keluarganya melalui telepon terlebih dahulu. Walau sedih, Rada akhirnya mengambil sikap bijaksana dan ingin melupakan semua yang pernah terjadi pada Suraj di kehidupan sebelumnya. Suraj dan Rada memutuskan untuk menyerahkan diri di penjara tepat akan digelarnya persidangan Pasha. Pasha memasuki sebuah mobil untuk melakukan perjalanan ke pengadilan. Ia memberikan kode kepada seorang anak buahnya, seorang polisi, untuk melakukan tugasnya dengan baik. Rada dan Suraj memasuki area penjara dengan menggunakan sepeda motor dan semua mata pun tertuju pada mereka termasuk Pasha. Namun anak buah Pasha malah menekan remote peledak yang ada di tangannya, hingga ledakan pun terjadi menghancurkan sebuah mobil kosong. Semua orang yang ada di sekitarnya pun tersungkur terkena serpihan ledakan termasuk Rada dan juga Suraj. Pasha yang baru saja sadar dari pingsannya langsung memanggil putranya Suraj untuk masuk ke ambulans yang akan membawanya melarikan diri. Namun Suraj malah meminta Rada untuk segera sadar dan menolongnya menjabat tangannya. Melihat hal itu, Pasha mengerti ia telah gagal menghancurkan Srikan melalui Rada. Suraj pun dipenjara untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah ia lakukan kepada Rada dan juga keluarganya. बता दो ना सूरज उसको क्यों बचा रहे हो he's a criminal Pengadilan digelar untuk kesalahan Suraj dan hakim pun telah menjatuhkan hukuman untuk Suraj. Di rumah, Srikan menampar Rada karena mengakui kalau ia telah jatuh cinta kepada Suraj. Dan ia meminta istri untuk mencarikan pria yang pantas untuk Rada dan ia pun harus melanjutkan pendidikannya ke Paris. Rada sangat sedih dan menceritakan semua kesedihannya kepada Suraj. Namun Suraj menyetujui keinginan Srikan untuk menemukan jodoh yang baik untuk Rada karena ia sadar ia bukanlah pria yang cocok untuk Rada. Mendengar hal itu, Rada hanya bisa menangis dan menyemangati untuk tidak menyerah. Rada pun mengiyakan keinginan ayahnya dan pergi ke Paris meneruskan pendidikannya. Namun bayang-bayang Suraj masih bergelayut di pikiran Rada. Deraj membahas tentang perjodohan adik iparnya Rada untuk bersama Ranvijay, temannya saat ia berkuliah yang ia yakin bisa menjadi suami yang baik untuk Rada. Suraj yang telah menjalani hukumannya mendapat keringanan sebanyak 6 bulan bersama teman-temannya. Keluarnya Suraj dari penjara bersamaan dengan kembalinya Rada ke Mumbai.
hingga ia bisa menempati janjinya untuk menjemput Surats di depan pintu penjara saat Surats bebas. Changezi yang masih mendendam pada Surats memutuskan untuk memberi pelajaran pada Surats. Tapi Surats yang berjanji akan mengubah hidupnya sama sekali tidak melawan pukulan yang diberikan oleh Changezi hingga Rada datang dan meminta Changezi menghentikan semua pukulannya. Hal itu yang membangkitkan semangat Surats untuk bangkit dan memukuli Changezi hingga ia tergeletak tak berdaya. Surats pun benar-benar ingin mengubah hidupnya. Ia mendirikan sanggar olahraga bersama-sama dengan Rada dan teman-temannya. Hal-hal positif pun banyak dilakukan oleh Surats dan mendapatkan dukungan dari Rada. अरे बाबा का अखाड़ा Keluarga Rada salah menilai tentang Raffi Jai yang mengiranya adalah pria baik dan mapan. Namun mereka tidak mengetahui kalau ia lebih sering menghabiskan waktu di meja judi dan berurusan dengan mafia-mafia. Ruci yang bertemu dengan Raffi Jai langsung membawanya ke kediaman mereka dan memperkenalkannya dengan Srikan dan keluarga lain. Rada terdiam karena rencananya untuk memperkenalkan Surats yang telah berubah menjadi hancur. Di hadapan Raffi Jai, ia mengatakan telah jatuh cinta pada Surats dan tidak akan mencintai Raffi Jai. Namun tanpa diketahui oleh Rada dan keluarganya, diam-diam Raffi Jai malah membaca berkas-berkas dari kasus yang tengah ditangani oleh Srikan termasuk kasus Pasha. Sekembalinya dari kediaman Rada, Raffi Jai malah menemui Pasha dan mengajaknya bekerja sama. Dan ia berjanji akan menghancurkan hubungan Rada dan Surats dengan meminta imbalan kepada Pasha. Mendengar hal itu, Pasha pun menyetujuinya. Raffi Jai yang berniat menjalankan rencananya mulai menemui Rada yang tengah bersama Surats yang merayakan hari kasih sayang. Ia mengatakan hal kebohongan kalau ia dan Rada pernah menjalin hubungan percintaan. Namun Rada segera menampik dan menegaskan kepada Raffi Jai kalau ia tidak akan pernah meninggalkan Surats. Penolakan Rada membuat Raffi Jai menemui Srikan dan membongkar semua hubungan Rada dan juga Surats. Ruci pun langsung menghubungi adik perempuannya dan menceritakan semuanya. Rada yang telah siap dengan pertunjukan dramanya dengan Surats mencoba memainkan drama yang sesuai dengan asmara mereka. Srikan hanya bisa melihat pertunjukan yang ditampilkan putrinya dan juga Surats. Selesai pertunjukan, Surats dan Rada menemui Srikan dan mengatakan kalau mereka memang saling mencintai. Srikan sedih dan terdiam menahan marah terhadap putrinya. Ia mengusir putrinya bila tetap memilih Surats. Dengan penuh tanggung jawab, Surats mengatakan ia akan membawa pergi Rada dari kediamannya. Bila mendapatkan izin dan mendapatkan kehormatan, bukan mendapatkan izin saat Srikan memiliki emosi. Surats melepaskan tangan Rada dan memintanya kembali ke ayahnya, dan ia berjanji akan membawanya bila ayahnya benar-benar merestui mereka. Dan Rats mengatakan pada Surats untuk tidak menyerah menghadapi ayahnya. Ia bahkan memberikan ide untuk bisa memenjarakan Pasha, ayah angkatnya, untuk membuka pintu hati Srikan. Mendengar hal itu, Surats menolak karena ia menganggap hubungannya dengan Rada bukanlah kesepakatan bisnis. Sepeninggal Denrat, Surats didatangi oleh Raffi Jai dan juga Changezi. Tanpa banyak membuang waktu, mereka menyerang perut Surats dan mendorongnya hingga tubuhnya menghantam lemari-lemari yang ada di ruangan gym. Raffi Jai mengadu domba Pasha dengan Surats dan mengatakan kalau Surats akan menjadi pengkhianat serta akan menjadi saksi atas kejahatan Pasha selama ini. Sayup-sayup Surats melihat Pasha datang mendekatinya dan memaki Surats karena mengira semua yang dikatakan oleh Raffi Jai adalah benar. Tak lama Rada datang dan mencoba mengatakan hal sebenarnya kalau Surats sama sekali tidak pernah mengkhianati Pasha dan rela menjalani hukumannya di penjara, sama sekali tidak mengatakan kalau Pasha dibalik semua kejahatan yang dilakukan oleh Surats. Raffi Jai berusaha terus mempengaruhinya, tapi Pasha tidak menghiraukannya dan tetap mendengarkan perkataan Rada. Raffi Jai yang tahu posisinya dalam bahaya langsung menyerang Pasha dan mencoba untuk menyakiti Rada. Namun Pasha mencoba melawannya, namun gagal karena Pasha dipukuli secara bertubi-tubi oleh Changezi. Namun pergerakan kejahatan Changezi dan Raffi Jai diketahui Srikan dan laporan anak buahnya. Surats yang lemah tiba-tiba menjadi kuat saat melihat Rada dan Pasha mulai disakiti. Ia bangkit dan menghantam mereka tanpa memberikan mereka waktu untuk bisa membalasnya. Namun, Raffi Jai adalah lawan yang tangguh dan ia selalu mengincar luka tusuk yang ada di perut Surats. Membuat Surats sedikit kesulitan dan terus bertahan dari serangan yang diberikan oleh Raffi Jai.
hingga Surats mendapatkan kesempatan untuk bisa menghantam wajah Ranvijay dengan batu, namun kegiatannya terhenti saat Srikan datang dan menodongkan senjatanya ke arah Surats dan meminta menyerahkan diri dan menganggap Surats tetap sebagai penjahat yang menjadi penjahat dan tidak pantas mendampingi putrinya yang terhormat. Ranvijay bangun dan bersiap untuk menghantam Surats. Teriakan Radha dan Derats meminta Surats siaga kepada Ranvijay, tapi tiba-tiba pergerakan Ranvijay berhenti dan satu peluru bersarang di tubuh Ranvijay. Semua orang terkejut dan semua mata tertuju pada Srikan yang memegang senjata apinya dan telah menyerang Ranvijay. Pasa yang telah sadar mendekati Surats dan meminta maaf pada putranya. Kemudian memberikan restu kepada putranya dengan Radha. Tak lupa Pasa juga meminta maaf pada Srikan atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Melihat hal itu, hati Srikan melembut dan mau memaafkan Surats serta merestui hubungannya dengan putrinya. Film pun selesai.